Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abadihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haula Allah. barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa najjaynahu wa lutan ilal ardillati barakna fiha lil alamin. Wa habna lahu ishaqa wa ya'quba nafilataw wa kullan ja'alna salihin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Al-Isra ayat pertama. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Surat Al-Anbiya ayat 71 dan 72. Kami menyelamatkannya Nabi Ibrahim dan Nabi Lut ke tanah Syam yang telah kami berkahi untuk seluruh alam. Kami juga menganugerahkan kepadanya Ibrahim, yaitu Ishak, dan sebagai tambahan kami anugerahkan pula Yakub. Masing-masing kami jadikan orang yang soleh. Terakhir surat Al-Baqarah ayat 124. Ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat. Lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dan Ibrahim berkata, aku mohon juga dari sebagian keturunanku sebagai imam. Allah berfirman, doamu aku kabulkan, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang disampaikan oleh saudara Nugroho Laison tadi menambah keberkahan majelis kita pada malam hari ini dan kita termasuk senantiasa orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya sambutan oleh penasehat pimpinan ranting istimewa Muhammadiyah Jenderal Sudirman kepada Bapak Dr. Ahmad Purnomo, kami persilakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Alhamdulillah, sekali lagi mari kita panjatkan ya puji syukur pada Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk bertemu secara daring dalam acara pengajian yang kebetulan atau
sengaja diadakan pada tanggal 28 Rajab. Tadi siang masih 27, sekarang 28 Rajab bertepatan dengan Isra Mi'raj. Teman-teman sekalian, kalau kita bicara Isra Mi'raj, pastilah semua mengetahui sejarahnya, kisahnya. Jadi mungkin memang betul, alhamdulillah pengajian kita kali ini tidak lagi kembali mempelajari, mendengarkan tentang Isra Mi'raj itu sendiri, tetapi kita mencoba melihat dari sisi lain, dari sisi kesejarahan. Saya kira ini bagus, karena tidak semua dari kita mungkin mengetahui atau membaca sejarah di balik atau sejarah tentang Palestina, ya, bukan sejarah tentang Isra Mi'raj. Nah, kalau kita lihat sejarah Palestina itu sendiri atau Yerusalem lebih khususnya, kita tahu bahwa itu sudah menjadi rebutan bangsa-bangsa ya sejak Nebukadnezar sampai terus ya dikuasai Muslim dan Nasrani, perang salib, di dalam perang salib bergantian dikuasai. Terus sampai pada akhirnya ketika lepas dari Turki Utsmani, dia dikuasai oleh Inggris, dan ketika sekutu menang perang dunia, orang Jerman yang berbuat salah, orang Eropa yang berbuat salah, mengejar-ngejar, membunuh, membasmi kaum Yahudi yang ada di Eropa, tapi Palestina yang dikorbankan. Saya kira tahu semua kita, Balfour dari Inggris kemudian membuat catatan sejarah yang luar biasa, memberikan tanah Palestina itu untuk kaum Yahudi yang lari dari Eropa. Dan saya kira itulah sejarah kelam dari Palestina ini. Sampai sekarang tanahnya atau lahannya semakin lama semakin menyusut, apalagi ketika perang 73 atau 67 bangsa Arab kalah, maka makin habis. Golan yang miliknya atau kemudian dikuasai oleh Israel yang dulu adalah miliknya Yordan. Jadi tapi di balik itu sejarah itu semua, bangsa Palestina mempunyai kaitan sejarah yang amat penting ya, kita tahu, terutama terkait dengan pengakuan Republik Indonesia, kemerdekaan Indonesia. Jadi kita tidak boleh lupa itu dan kita harus membayarnya, dalam arti membalas budi itu dengan sepenuh hati memperjuangkan atau mendukung perjuangan bangsa Palestina. Negara-negara Arab sendiri kalau saya melihat mungkin sudah sibuk dengan urusan domestik atau dibuat sibuk dengan urusan domestik sehingga mereka juga setengah hati memperjuangkan atau melihat Palestina. Jadi memang kita harus tetap berjuang secara moral dari jauh, dan moga-moga malam ini apa yang akan disampaikan oleh Mas Begi bisa menambah wawasan bagi kita semua. Kalau melihat judulnya, terutama dari hubungan kesejarahan antara Indonesia dan Palestina. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan sebagai sambutan mewakili pengurus Banteng Istimewa Sudirman. Moga-moga ke depan kita bisa mengadakan lagi ya acara-acara seperti ini yang juga akan semakin baik, setidaknya sebaik malam ini temanya. Demikian, terima kasih Mas Wid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Ipung yang telah memberikan sambutan dan juga menjadi semacam pengantar ya untuk menuju ke menu utama atau topik utama dari pengajian kita malam hari ini. Ya memang tadi sebagaimana disampaikan bahwa kita punya ikatan emosi yang kuat baik secara dari sisi kesamaan akidah dan juga dari sisi perjuangan di masa silam, dan tentu amanat konstitusi bahwa bangsa Indonesia memang harus selalu memperjuangkan bersama bangsa-bangsa dalam menentang penjajahan di muka bumi ya. Dan insya Allah apa yang disampaikan oleh Mas Begi Rizkiansa pada malam hari ini akan menjadi semacam refreshment ya bagi kita dan menapaki jejak kembali apa yang menjadi ikatan emosi tadi. Sebelum kita
masuk ke materi utama yang akan disampaikan oleh Mas Begi, perkenankan saya membacakan terlebih dahulu riwayat singkat dari beliau. Jadi nama lengkap beliau ialah Begi Rizkiansyah. Pendidikan terakhirnya sarjana seni rupa, Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Kesenian Jakarta, dan pada saat ini aktif sebagai pegiat jejak Islam untuk bangsa yang dapat kita lihat di situs jejakislam.net. Dan selain itu beliau juga menjadi anggota Jurnalis Islam Bersatu atau JITU ya, tahun 2017 sampai 2019. Dan saat ini masih aktif juga dengan tulisan-tulisannya dan mempublikasikannya, antara lain penulis buku Dari Kata Menjadi Senjata, Konfrontasi Partai Komunis Indonesia dengan Umat Islam tahun 2017, kemudian beberapa artikel di Harian Republika mulai 2015, misalnya Tinta Merah di Lembah Sejarah, kemudian Jakarta untuk Siapa, Pesantren dan Pendidikan Kita, Antara Soviet dan PKI, dan juga beliau kolumnis di rubrik Hasanah Majelis Tablik, kerjasama JIB dengan majalah Tablik dari 2016 hingga sekarang. Langsung saja, tidak berpanjang kata, kami persilakan Mas Begi untuk dapat menyampaikan materinya. Silakan Mas. Iya, tes sudah terdengar? Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat waktu juga, waktu luang, nikmat ilmu untuk dapat bertemu di pengajian Muhammadiyah Ranting Istimewa Sudirman. Pertama-tama saya mohon maaf karena saya sedang flu berat. Qadarullah kemarin kehujanan dari pagi terus dan lumayan. Nanti kalau memang agak mengganggu, saya minta maaf. Yang kedua, terima kasih buat bapak-bapak ibu sekalian yang telah memberikan kesempatan untuk berbagi lah ya, sharing gitu. Apa yang telah saya mungkin atau ketahui saya baca buat hadirin semua, terutama tentang solidaritas Indonesia Palestina karena hubungan Isra Mi'raj, dan ternyata memang nanti kalau kita coba lihat kaitannya antara peringatan Isra Mi'raj dan Palestina itu solidaritasnya gitu. Mungkin tadi saya sudah bincang sedikit bahwa ini adalah hasil riset saya dan teman-teman di Jejak Islam untuk Bangsa pada seminar sejarah nasional tahun 2021 kalau nggak salah ingat. Jadi ini akan saya bagikan, saya akan share dengan data tambahan yang lumayan, ada beberapa tambahan terbaru. Ya mudah-mudahan bisa mengingatkan kita akan Palestina tuh sebetulnya urusan kita juga gitu. Dan itu urusan founding fathers Indonesia gitu. Karena beberapa hari yang lalu saya nonton podcast seorang pengamat militer perempuan diwawancara di podcast terkenal gitu. Dia bilang Indonesia itu harusnya buka hubungan diplomatik dengan Israel gitu. Dia bilang orang-orang yang menolak itu adalah orang-orang ahistoris. Nah, setiap orang boleh berpendapat, tapi karena dia bilang ahistoris gitu ya, mari kita cek sendiri historinya gitu. Nah, mudah-mudahan kita bisa share, mudah-mudahan bermanfaat juga. Saya coba izin share screen ya. Oke, kenapa sih saya batasi sampai tahun 60-an? Pertama-tama karena itu adalah periode pembentukan Indonesia itu sendiri gitu. Seperti yang Bapak tadi bilang, Bapak Ahmad Purnomo bilang, itu adalah berpengaruh pada kemerdekaan Indonesia gitu. Dan ternyata memang iya gitu. Jadi kalau kita mau lihat bagaimana harusnya Indonesia bersikap dalam isu-isu internasional, ya lihat pemikiran founding fathers-nya gitu, termasuk soal Palestina gitu. Dan itu sudah lama gitu. Jadi bukan solidaritas Palestina ini awalnya dulu saya pikir juga baru-baru aja lah gitu ya. Setelah intifada atau segala macamnya gitu. Tapi ternyata enggak, sudah lama banget gitu, dan ada banyak tokoh Muhammadiyah yang berperan dalam hal ini gitu. Tapi benar. Apa sudah? Maaf. Ya, oke, jalan. Ini ya. Silakan. Ya. Jadi solidaritas itu udah ada jauh sebelum Indonesia merdeka gitu. Ketika pada Agustus 1929 gitu ya. Jadi perlahan-lahan Palestina itu kan dicaplok perlahan-lahan nih sama Inggris terutama. Jadi ada peristiwa penting namanya
Buraq Uprising kalau sejarawan Barat bilang. Jadi itu suatu peristiwa konflik awal di mana orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi untuk beribadah di Al-Aqsa, di Tembok Ratapan itu. Mereka bikin semacam tempat semi permanen. Itu menimbulkan reaksi keras dari umat Islam di Palestina, terjadi kerusuhan. Nah, itu juga memantik rasa solidaritas umat Islam di Indonesia. Makanya kalau kita lihat koran-koran lama, sejauh yang saya tahu, sebelum tahun 29 itu isu Palestina terlalu bergaung gitu ya. Tapi ketika udah mulai terjadi konflik-konflik, itu mulai rame gitu. Dan menariknya, kita ini kenal ternyata sama orang-orang Palestina gitu. Walaupun mungkin bukan negara yang sangat terkenal gitu ya, mungkin seperti seperti Mesir gitu. Tapi ini membuktikan bahwa Indonesia itu bukan cuma negara pinggiran, negara catatan kaki. Karena media Palestina, Saud Al-Arab ini sempat memerintahkan solidaritas Indonesia itu gitu. Ada juga Jamiah Al-Arabiyah tahun 1930 itu memberitakan juga di mana orang-orang pelajar-pelajar Indonesia di Timur Tengah, terutama di Kairo, mereka bikin aksi solidaritas di bulan Rajab, di hari Isra Mi'raj, dan meminta agar dijadikan hari Palestina gitu. Hari peringatan Palestina, hari Isra Mi'raj itu. Gitu. Itu ajakan dari pelajar-pelajar di Kairo terutama. Dan tentu aja salah satu tokoh pelajar Indonesia di Kairo itu adalah Abdul Qahar Muzakir. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu udah kenal semua. Beliau salah satu tokoh Muhammadiyah, Founding Fathers Indonesia. Dan dia akan berperan besar nih dalam hubungan Indonesia-Palestina gitu. Jadi hari Isra Mi'raj sebagai hari Palestina itu adalah hal-hal yang sudah lazim pada masa itu. Gitu. Terus ada juga solidaritas lain gitu ya. Ini adalah Jamaah Al-Khairiyah Al-Talbiyah Al-Azhariyah Al-Jawiyah. Jadi sebelum nama Indonesia mereka perkumpulan itu pelajar itu namanya Al-Jawiyah, Jawi, dikenalnya Jawi. Kalau menyebut Jawi itu pada masa lalu bukan cuma Jawa, tapi juga Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan Maluku gitu ya. Termasuk Jawa tentu saja. Itu semua disebut Jawi gitu. Secara historis seperti itu. Jadi ketika sebutan Indonesia belum ada, disebutnya Jawi. Tapi lama-kelamaan dikenallah istilah Indonesia yang banyak diperkenalkan oleh pelajar-pelajar Perhimpunan Indonesia di Belanda. Gitu. Itu awal-awal yang sejauh yang kami telusuri, yang bisa kami telusuri. Gitu ya. Nah, menariknya, seperti saya sebut tadi, pelajar-pelajar Islam di Timur Tengah ini udah mulai aktif nih untuk punya kepedulian terhadap Palestina. Gitu. Nah, ini Abdul Qahar Muzakir, dia singkat aja membuat namanya Persatuan Pemuda Muslimin Sedunia gitu ya, Jamiatul Syuban Muslimin. Kemudian yang paling dia juga pelajar di Kairo ini tapi bukan Abdul Qahar Muzakir, itu ikut dalam Kongres Islam di Kairo dan Muktamar Islam di Mekah. Jadi pasca runtuhnya Turki Utsmani, Khilafah Utsmaniyah, itu kan banyak kegoncangan di seluruh dunia. Nah, ada beberapa konferensi yang dilakukan untuk mencari solusi, menyikapi bagaimana itu setelah tidak ada khilafah itu gitu. Nah, ini pelajar-pelajar ini ikut ke sana di Kairo, di Mekah gitu ya. Nah, tapi yang paling penting terkait dengan solidaritas Palestina adalah Kongres Muslim Sedunia di Yerusalem yang diikuti oleh Abdul Qahar Muzakir. Gitu. Ini Al-Muqtamar Al-Islam Al-Am. Jadi itu ada di Baitul Maqdis acaranya, kongresnya dari tanggal 6 sampai 17 Desember 1931. Nah, inisiatornya adalah Syekh atau Mufti Palestina Amin Al-Husaini. Nah, itu fotonya terlampir. Dan ini mengundang seluruh tokoh, bukan seluruh lah, banyak tokoh-tokoh Islam dari seluruh dunia. Gitu. Ada Muhammad Iqbal dari Pakistan, yang terkenal Sir Muhammad Iqbal, Syekh Rashid Ridho dari Mesir, yang apa namanya, tulisan-tulisannya sangat berpengaruh di kalangan Muhammadiyah, terutama ya di kalangan Muslim modernis. Ada apa namanya, ada juga cucunya dari pejuang Muslim di Chechnya, saya lupa namanya, ada cucunya juga, termasuk Abdul Qahar Muzakir gitu, dan ada Abu Bakar Asy'ari dari Malaysia. Nah, pentingnya Abdul Qahar Muzakir ini juga bukan cuma partisipan, tapi dia menjadi sekretaris dari Syekh Amin Al-Husaini, sekretaris kongresnya. Nah, ini kan menarik, bagaimana hubungan seorang tokoh Muhammadiyah, ya tokoh Indonesia juga ya, masih muda sekali pada saat itu, masih jadi pelajar lah, katakanlah anak kuliah lah, ya, umur anak kuliah mungkin 20 tahunan, dia sudah berteman dekat dengan Amin Al-Husaini sebagai sekretarisnya Kongres. Nah, ini ada foto beliau yang saya zoom sedikit,
itu ada yang saya lingkarin, ada Syekh Amin Al-Husaini yang pakai peci ala orang Mesir gitu ya, atau orang Timur Tengah. Di sebelah beliau itu yang berewokan tuh Syekh Rashid Ridho. Terus yang saya lingkari berikutnya ada yang pakai peci Indonesia, kelihatan banget bedanya. Itu adalah Abdul Qahar Muzakir. Gitu. Ini menarik, ini jarang sekali diangkat beliau sebagai founding fathers Indonesia, iya, dalam sidang BPU PKI, dalam sidang konstituante, iya. Tapi dalam soal Palestina ini jarang sekali. Padahal ada juga dokumen yang belum kami telusuri, yaitu surat menyurat antara Syekh Abdul Qahar Muzakir dengan Muhammad Ali Taher, pengusaha sekaligus aktivis Palestina gitu. Jadi menarik, kongres ini tuh penting banget gitu ya. Dan kongres ini dihadiri oleh orang-orang penting gitu. Syekh Rashid Ridho itu kita semua udah tahu lah, apalagi di kalangan Muhammadiyah. Tulisan-tulisan beliau itu kan sangat berpengaruh ya pada para tokoh-tokoh pendiri Muhammadiyah gitu ya, tokoh-tokoh awal Muhammadiyah gitu. Dan serta tokoh-tokoh lain, Muhammad Iqbal juga gitu. Jadi Abdul Qahar Muzakir ini pemain penting gitu. Cuma memang kita nggak terlalu tahu gitu. Tapi alhamdulillah kita nemukanlah jejak-jejak beliau. Salah satunya adalah surat dari Muzakir kepada Haji Agus Salim sebagai redaktur dari majalah Mustika. Ini majalah Mustika, bukan majalah, surat kabar Mustika 11 Desember 1931. Jadi ini sebelum kongres itu dimulai. Abdul Qahar Muzakir pengen ngasih tahu loh, ada kongres loh nanti gitu, Kongres Islam besar di Palestina, itu judulnya. Kiriman pos udara, jadi ini dikirim dari Timur Tengah sana gitu. Jadi Abdul Qahar Muzakir udah ngasih tahu nih akan ada kongres tentang nasib-nasib orang Palestina gitu. Ini saya akan kutip sedikit karena artikelnya panjang sekali di Mustika itu. Tapi saya akan kutip. Jadi dalam salah satu paragrafnya, saya potong-potong ya karena terlalu panjang gitu. Sudah lama kita umat Islam tidak mempunyai pertalian. Sudah lama umat yang tidak kurang banyak yang 400 miliun jiwa itu kalang kabut keadaannya, pecah belah suaranya, masing-masing mencari hidupnya sendiri-sendiri dengan tak berpedoman bersama. Khilafat tidak ada lagi. Negeri-negeri yang di bawah pemerintah asing dianiaya, negeri-negeri yang merdeka tak dapat menolong. Saudara-saudara kita disiksa oleh musuhnya, diserang, dibunuh, kita tidak dapat menolong, melainkan kita dipaksa menonton saja. Bahkan di Indonesia sendiri dibuat dengan sekendak tuan kita, maksudnya Belanda, dan saudara-saudara muslimin kita tidak dapat dengar, tak dapat tahu, apalagi menolong kita. Nah, kemudian ada paragraf selanjutnya yang saya potong, tapi saya kemudian masukkan paragraf berikutnya. Kita sekalian umat Islam juga di Indonesia. Bukan untuk yang beriman dan sembahyang saja, tapi juga tiap-tiap orang Indonesia mengaku dirinya Muslim. Masjid Al-Aqsa, Burak Al-Syarif, Baitul Maqdis, kalimat-kalimat ini tidak asing bagi kita. Apakah itu, dari mana letaknya, bagaimana kita wajib menjaganya. Jadi ada seruan-seruan dari Abdul Qahar Muzakir tentang isu Palestina gitu. Dan bukan cuma orang yang sholat aja, bahkan dia bilang setiap muslim itu wajib gitu. Jadi dia kemudian di paragraf di surat panjang itu dia juga cerita bahwa ini ada gerakan nih umat Islam seluruh dunia nggak diam aja gitu. Mereka bergerak juga gitu, dan mereka akan melakukan sesuatu nanti di bulan Desember gitu. Tapi yang paling penting juga hasil dari kongres ini sebetulnya, kalau penulis barat seperti Kramer bilang nggak banyak hasilnya gitu, karena kongres ini dari beberapa tujuannya banyak yang tidak tercapai. Misalnya mereka pengen bikin Palestina semacam dana pengumpulan buat Palestina, kemudian Universitas Islam di Al-Aqsa gitu. Ini dalam suratnya juga Qahar Muzakir sempat singgung, tapi akhirnya mungkin tidak tercapai ya, tidak terlaksana hasil kongres itu tentang Universitas Islam. Kemudian ya banyaklah resolusi-resolusi politik gitu ya, pembelaan terhadap Palestina, sekaligus mengecam kristenisasi, tapi juga mereka membela orang-orang Kristen Palestina gitu di kongres-kongres itu. Tapi menurut saya kalau secara konkret mungkin tidak terlalu banyak hasilnya, karena pada saat itu negeri-negeri kaum muslimin sendiri lagi dijajah seperti Abdul Qahar Muzakir bilang gitu ya, lagi pada dijajah, lagi pada susah gitu. Secara politis mungkin tidak, tapi secara awareness ini ada hasilnya harusnya gitu. Dan inilah yang hasilnya nanti dibawa oleh Abdul Qahar Muzakir ke Indonesia gitu. Jadi tapi sebelumnya sudah ada kritik-kritik, ini salah satu di Al-Wafd ini di Sulawesi kalau nggak salah satu koran atau majalah Islam di Sulawesi 1 Januari 1933, artinya sekitar 1-2 tahun setelah kongres. Dibilang tanah muslim telah menjadi subur untuk benih-benih imperialisme dan kapitalisme. Kita belum lupa bagaimana kongres masyarakat Islam di Yerusalem dan kongres khilafah di Mesir tidak membahas siasa agar bekerja sama, terutama di Asia di mana banyak orang beragama Islam. Jadi salah satu kritiknya adalah nyelesain soal ini tuh nggak mudah gitu. Harus ada konkret
di mana umat Islam tuh harus bekerja sama gitu. Tapi bagaimanapun di Hindia Belanda sendiri aksi-aksi pembelaan Palestina udah ada tandingannya, udah ada kontranya. Ketika nama Amin al-Husaini mulai naik gitu ya sebagai pembela Palestina ke dunia internasional, para pendukung kaum Zionis di sini juga bereaksi gitu. Jadi di Indonesia itu namanya, di Hindia Belanda pada saat itu ada namanya Nederlandse Zionisbond sama Nederlands Ikatan Zionis Belanda gitu. Mereka nulis di The Indische Koran, itu koran yang terbit berbahasa Belanda di Indonesia gitu ya, di Hindia Belanda. Amin al-Husaini udah dituding sebagai dalang konflik gitu. Dan dana untuk perjuangan jadi pengumpulan dana oleh Amin al-Husaini ini dibilang buat politik di Arab. Terus dituduh juga Amin al-Husaini ini terkait dengan Moskow, dengan komunis. Pada saat itu orang Belanda takut dengan komunis kan. Gitu. Ini dimuat di Jewish Daily Bulletin 5 Juni 1927. Gitu. Ada organisasi namanya Karen Haysot. Kalau tadi di Indische Koran, ada organisasi namanya Karen Haysot yang kemudian membuka cabangnya di Jawa. Gitu. Ini ada di Jewish Daily Bulletin. Karen Haysot itu apa sih? Semacam lembaga pengumpul dana buat orang Yahudi di Palestina. Jadi mereka sebelum orang itu imigrasi, mereka kumpulin dana tuh. Kumpulin dana, nanti mereka cari-cari dana, ada tokoh namanya Dr. Goldstein, terus sama Van Creveld. Jadi orang-orang Zionis itu sudah ada sejak lama di Hindia Belanda. Itu bukan yang baru. Dan mereka punya jejaring sendiri ya. Orang-orang Yahudi yang dari Belanda datang ke sini, mereka kerja di sini. Banyak acara-acara dari Zionis Bond ini, terutama yang pendukung Zionis di Hindia Belanda ini bikin acara di loji-loji Freemason gitu. Jadi Freemason memang ada gitu, cuma kan ada banyak mitos sekitarnya, tapi Freemason memang ada pada saat itu di Hindia Belanda. Loji-lojinya karena banyak orang Yahudi, mereka membuka untuk acara-acara Zionis ini gitu. Pengadaan ini bisa dibaca nanti di Jewish Daily Bulletin. Jadi Goldstein ini dia keliling-keliling ke Batavia, ke Jogja segala macam buat pengumpulan dana via Karen Haysot tadi gitu. Nah, umat Islam juga tidak diam saja dalam isu-isu Palestina, tetap banyak melakukan aksi. Salah satu aksi yang terbesar adalah di Gedung Al-Irsyad Surabaya. Ini pada tanggal 5 Juli 1937. Pada lintas ormas sekitar 2.000 peserta menurut media massa pada saat itu. Ada 33 perwakilan kelompok, artinya banyak sekali. Salah yang terkenal adalah Wondo Amiseno dari Partai Sarekat Islam Indonesia, dia sebagai Komite Palestina. Jadi PSII sebagai salah satu partai politik Islam pertama itu bikin namanya Komite Palestina gitu dari partainya. Kemudian ada Kiai Haji Mas Mansur dari Muhammadiyah, kemudian ada Umar Hubais dari Al-Irsyad, kemudian ada Abdul Kahar Muzakir dari Muhammadiyah dan PSII. Nah ini menarik, Abdul Kahar Muzakir setelah menghabiskan karirnya di Timur Tengah sebagai pelajar, dia kembali ke Indonesia kan. Dia ke Muhammadiyah dan segala macam, aktif di Muhammadiyah. Kemudian dia juga membawa isu-isu Palestina ini gitu. Nah, hasil dari aksi solidaritas ini adalah mereka bikin petisi untuk Liga Bangsa-Bangsa LBB sebelum namanya PBB di Jenewa. Kemudian petisi dukungan untuk Mufti Amin al-Husaini. Nah, ini terbukti dari mana sih koneksi Indonesia nantinya ke depan-depan tuh banyak nama Amin al-Husaini. Saya curiga tanda kutip ini adalah koneksi yang dibuka oleh Abdul Kahar Muzakir gitu. Karena siapa lagi yang kenal Amin al-Husaini yang langsung berhubungan sejak lama di Kongres Islam di Yerusalem gitu ya, sampai jadi sekretaris Kongres, ya kalau bukan lewat Abdul Kahar Muzakir gitu. Dan yang paling penting menurut media Belanda yang saya baca ini dari meliput acara ini, dia bilang ini adalah pertama kalinya orang Arab, keturunan Arab ikut aksi solidaritas, gitu. Ikut demo lah katakanlah gitu ya. Jadi mereka mulai melebur gitu, karena ada Al-Irsyad di sini kan. Gitu. Ini menarik, jadi udah mulai ada aksi-aksi bersama gitu. Nah, ini salah satunya artikel yang juga soal Palestina tidak luput dari perhatian umat Islam termasuk dari Muhammadiyah. Ini adalah di majalah Adil. Majalah Adil itu majalah Islam majalah Muhammadiyah di Solo ya, Surakarta. Ini tanggal 20 Agustus 1938. Dia memberitakan soal Palestina. Ada beberapa banyak majalah, ada banyak liputan di edisi-edisi yang berbeda, tapi ini yang saya ambil soal pertempuran Palestina dan bagaimana majalah Adil menyalahkan Inggris atas politiknya di Palestina gitu. Udah deh, kata si majalah ini, ya gara-gara Inggris sekarang Yahudi udah merdeka di Palestina deh gitu. Artinya udah mulai memiliki kedudukan yang kuat gitu ya. Gitu. Ada juga Kongres Al-Islam, ini dari berbagai elemen umat Islam
Jadi waktu itu Kongres Al-Islam ini lebih pada politik gitu ya, gimana menyatukan secara politik umat Islam, ormas-ormasnya dari NU, Muhammadiyah, PAI, Komite Umat Islam Makassar, bayangkan dari Makassar, di Palembang juga ada. Termasuk salah satu putusan Kongres adalah soal Palestina. Mereka minta kunut di setiap masjid, kunut nazilah, dan mosi ke Jenewa. Gitu. Jadi mengirimkan mosi lagi. Bayangkan dari tahun 37 ada aksi demo, 38 ada keputusan lagi gitu ya. Meskipun kita bisa bilang ya kan cuma petisi ya, memang iya cuma petisi, tapi bagaimana bayangkan lintas ormas ketika mereka punya satu isu tentang Palestina dibagikan kepada para jemaahnya, itu kan jadi satu awareness yang tinggi gitu soal Palestina. Nah, ini salah satu putusannya, Kongres berseru kepada perhimpunan-perhimpunan dan juga umat Islam untuk membantu dengan uang itu uang maksudnya, dengan keikhlasan hati kepada saudara-saudara umat Islam di Palestina, juga dalam kesengsaraan itu dengan perantaran Komite Palestina di Batavia Centrum. Itu jadi ada aksi dana lah, pengumpulan dana itu udah lama gitu ya, udah dari dulu gitu. Itu sudah dari masa lalu umat Islam tuh ngumpulin dana buat Palestina, maka tidak pantas kalau dukungan buat Palestina dibilang dana untuk terorisme, misalnya radikalisme. Itu menurut saya keliru berat gitu, ahistoris malah gitu ya. Nah, ini dari ormas sebelah, dari NU, ini solidaritas juga ada di berita NU, berita Nahdlatul Ulama 1 September 1938. Jadi tahun 38, 37, 38 ini ramai sekali gitu ya. Intinya ada satu judul artikel besar tentang Palestina tulisannya, judulnya memberi pengertian pengharapan bahwa kita umat Islam sungguhnya tidak mati, ruhnya Islam sesungguhnya masih besar fiil. Jadi ini cerita tentang gimana orang Islam di Palestina aja berjuang gitu. Itu jadi contoh gimana buat orang Islam itu rohnya masih ada. Nah, buat di sini gimana gitu. Tapi ini nggak berhenti di sini aja, di NU juga ada aksi-aksi solidaritas gitu ya. Seperti kayak Mahfuz Siddiq pada November 1938 gara-gara menyerukan dukungan pada Palestina, dia dipanggil sama pemerintah kolonial, sama jaksanya gitu. Jaksanya, kepala jaksanya. Kemudian NU juga bikin namanya Pekan Rajabiyah. Jadi di bulan Rajab itu memang bulan termasuk Isra Mi'raj dalamnya menjadi bulan-bulan solidaritas Palestina gitu. Jadi kalau kita sekarang bikin pengajian katakanlah atau diskusi gitu ya tentang Palestina di bulan Rajab pada masa Isra Mi'raj, pada hari Isra Mi'raj, itu pas banget gitu. Karena dari dulu sudah begitu. Kemudian ada seruan pembacaan Qunut Nazilah dan termasuk bacaannya yang didetailkan tentang Palestina. Gitu. Musuh-musuh saudara kami bangsa Palestina, terus mereka yang membunuh pejuang Palestina. Ini doanya di seruan di NU gitu. Kemudian salah satu tokoh Islam dari kelompok modernis gitu ya, secara singkat, Haji Agus Salim nanggepin nih seruan NU, ajakan NU untuk solidaritas di 9 Januari 1939. Tadi kan di bulan November Desember lah ya. Yang besar kepentingannya untuk alam Islam seluruhnya dan umat Islam segenapnya. Dan sungguh benar sekali pendapatnya. Patut sekali perbuatan itu yang harus mendapat persetujuan segala pihak. Tapi kata Haji Agus Salim juga nasional, hubungan dengan luar negeri. Nah, ini yang makanya nanti kita akan lihat bagaimana aksi solidaritas itu akan negara gitu. Ini tahun 39. Nah, ada beberapa tulisan-tulisan tokoh Islam, tapi saya rangkum sedikit-sedikit saja di sini karena nanti terlalu banyak. Haji Agus Salim bilang ini soal Palestina itu pelanggaran terhadap hak orang Arab, perasaan kebangsaan yang dilukai dan hak-hak sebangsanya yang kena langgar oleh kekuasaan Inggris. Gitu. Dan Haji Agus Salim juga bilang soal Palestina bukan perang agama katanya. Umat Islam di Palestina tidak ada berperang memerangi Yahudi segala macam gitu. Dan orang Kristen juga ditindas di Palestina gitu. Kemudian nah ini yang paling penting. Mereka ini datang, orang Yahudi datang dengan laku dan gaya pertuanan. Maksudnya gayanya tuh sombong gitu ya, arogan, hendak menguasai negeri. Tiba-tiba datang aja pengen menguasai negeri Palestina. Tidak suka mereka bersamakan dengan bangsa Arab, rakyat yang asli. Jadi mereka itu merasa rasnya lebih tinggi Yahudi itu. Di negara Indonesia soal Palestina kemana gitu. Jadi ada soal jajahan rasialisme di sini yang diangkat sama Haji Agus Salim. Kemudian nih ada Ki Haji Saifuddin Zuhri, Muhammad Natsir. Nah, kalau Natsir bilang ada segala macam piagam
piagam lah, katanya kemerdekaan seluruh bangsa, tapi giliran orang Arab nggak diperhatikan. Kata Natsir, tentu semestinya akan ditanya kepada selain bangsa Arab di Palestina, negara-negara sekelilingnya yang berdekatan, bagaimana menjelaskan soal Palestina ini gitu. Kalau ditanyakan kepada hati kecil orang Arab, sudah pasti mereka nggak akan rela gitu ada deklarasi Balfour itu gitu. Jadi orang Arab tuh nggak pernah ditanya-tanya soal bagaimana politik di Arab, bagaimana Inggris memutuskan masalah di sana, Liga Bangsa-Bangsa dan sebagainya. After. Kemudian sejarah dan keadilan tentu tidak akan membenarkan seorang tamu yang asing, nggak punya ikatan apa-apa, merampas hak dan akhirnya mengusir tuan rumah. Ini kata Kiai Haji Saifuddin Zuhri, dia sekjen Partai NU. Itu bapaknya Menteri Agama kemarin, Lukman Hakim Saifuddin ya. Gitu. Saifuddin Zuhri sampai nulis satu buku tentang Palestina. Gitu. Dan pastilah dunia Islam akan menganggap Yahudi sebagai musuh. Gitu. Datang merampas hak orang dan pasti akan mencari upaya dengan kesempatan terbaik menyingkirkan kezaliman dan penganiayaan tersebut. Jadi suatu aksi solidaritas, aksi penolakan terhadap Israel itu udah pasti buat umat Islam gitu. Ini yang ngomong orang tokoh NU gitu ya. Karena ya, mereka akan menyingkirkan kezaliman gitu. Nah, atas seruan tokoh-tokoh Islam ini pasti berpengaruh pada bagaimana Indonesia kemudian bersikap. Ya kan? Nah, menariknya, jadi pada bulan September 1944, itu Jepang mengumumkan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Ini jadi setahun sebelum Indonesia merdeka ya. Nah, mendengar kabar itu, Amin Al-Husaini yang sudah berada di pengungsian di Berlin, di Jerman, di mengungsi, dia bikin siaran radio dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia. Ini ajaib sekali. Indonesia belum merdeka aja udah didukung sama Amin Al-Husaini, mufti Palestina. Ini menarik sekali gitu. Bagaimana tadi Bapak bilang, Pak Ipung bilang bahwa ini adalah hal yang penting gitu. Ini nggak cuma ngomongin kemerdekaan Palestina, tapi kemerdekaan kita juga Indonesia gitu. Indonesia belum merdeka ya didukung sama Amin Al-Husaini gitu. Nah, kabar ini begitu menyebar luas di Kairo sampai Belanda harus repot, kedutaan Belanda di Kairo harus repot-repot bikin klarifikasi. Nggak ada gitu katanya. Indonesia belum merdeka kok katanya. Ya iya mereka panik kan gitu. Nah, ketika Indonesia merdeka, nah ini menarik. Indonesia, pemerintah mengirimkan telegram dukungan buat Palestina. Jadi resmi ya, ini pemerintah Indonesia tahun 47. Ini Het Dagblad dari media Belanda yang ada di Indonesia. Dia bikin 16 Mei tahun 47 memberitakan bahwa pemerintah mengirimkan telegram balasan dukungan kepada Palestina dan Sekjen Liga Arab. Karena Liga Arab ini, saya lupa namanya, Azam Pasha kalau nggak salah. Dia tuh banyak mendukung tentang kemerdekaan Indonesia, terutama lewat pelajar-pelajar di Timur Tengah, di Kairo gitu. Bahkan ada The News Here ini tahun 48 memberitakan nih pengiriman bantuan 350 ton beras dan 250 ton gula bagi pengungsi Palestina atas permintaan Vaught Bernadotte ini. Dia Vaught Bernadotte semacam mediator untuk urusan Palestina dari PBB. Ini berita memang harus saya cek lagi, terutama yang pengiriman bantuan beras, karena hanya ada satu berita gitu ya. Tapi andai kata ini benar, ini menarik sekali gitu. Indonesia sudah mengirimkan bantuan kepada Palestina gitu. Vaught Bernadotte sendiri akhirnya mati ditembak orang Yahudi ya. Dia mati di sana gitu karena ada orang Yahudi nggak suka dengan peran dia sebagai mediator. Itu pasti. Tapi kalau soal beras ini harus saya cek lagi, tapi setidaknya ada satu media yang memberitakan itu tahun 48 gitu. Jadi Indonesia sudah bersikap bagaimana mendukung Palestina, karena Palestina juga lewat Mufti Amin Al-Husaini itu mendukung Indonesia merdeka gitu ya. Nah, ini salah satunya adalah resepsi pengakuan kemerdekaan Indonesia di Mesir pada 9 Juni 1947. Jadi menarik ya, orang-orang Mesir itu sampai bikin resepsi pengakuan kemerdekaan Indonesia atas kerjasama dengan para tokoh-tokoh Islam di sana ya. Nah, ini yang foto ini adalah Amin Al-Husaini yang pakai peci putih, dan yang di sebelah ini kalau nggak salah raja dari Arab Saudi, saya lupa, Raja Faisal tuh. Itu yang berbicara dengan Raja Faisal adalah Haji Agus Salim gitu. Jadi Agus Salim terbang ke Kairo, ke Mesir untuk menghadiri resepsi ini. Gitu. Jadi udah lama nih tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh bangsa, founding fathers Indonesia berhubungan dengan Amin Al-Husaini soal kemerdekaan, pengakuan kemerdekaan. Makanya saya bisa disebut kita ini berhutang sama orang Palestina gitu ya, bukan Palestina berhutang sama kita gitu. Karena ini bisa jelas terlihat gitu ya bagaimana tokoh Islam menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh Islam sedunia. Gitu. Nah, oleh sebab itu tidak mengherankan kalau sikap pemerintah Indonesia ini sangat pro Palestina gitu.
Nah, salah satunya adalah delegasi resmi pemerintah Indonesia dalam Muktamar Internasional 1 tentang Baitul Maqdis di Yerusalem. 53 ya. Jadi kalau nggak salah ini pada masa pemerintahan Perdana Menteri Sukiman. Karena Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo. Terus delegasi Indonesia itu ada Ahmad Subarjo, Sirajuddin Abbas ini orang Perti, ormas Islam dari Minangkabau yang besar di sana. Terus ada HM Rashidi, ini orang Muhammadiyah nih, bekas Menteri Agama gitu, Pak Rashidi nih. Jadi Indonesia mengirimkan delegasi resmi Muktamar Internasional 1 tentang Baitul Maqdis. Salah satu hasil muktamarnya yang saya kutip dari media massa adalah sekretariat permanen diwakili oleh Partai Masyumi dan Liga Muslimin Indonesia. Kenapa Partai Masyumi dan Liga Muslimin? Karena pada saat itu NU sudah memisahkan diri dari Masyumi tahun 53. Kemudian akan ada kedatangan delegasi Palestina ke Indonesia tahun 54. Gitu. Jadi udah ada terjalin sikap-sikap pemerintah resmi bagaimana mendukung kemerdekaan Palestina dari pemerintah loh ya. Ya kita nggak usah heran karena sikap-sikap tokoh-tokoh Islamnya yang ada di pemerintahan ya pro Palestina gitu dan menolak Israel gitu. Nah, ini kita bisa lihat gimana desakan ormas dan pengaruhnya pada kebijakan Indonesia. Misalnya Partai Masyumi tahun 18 Desember 1947 menganjurkan agar pemerintah RI menetapkan sikapnya untuk membantu perjuangan bangsa Arab di Palestina. Kemudian Muktamar Partai Masyumi juga setahun kemudian, di bulan ya nggak nyampe setahun lah, 4 bulan kemudian, di bulan Maret 1948, salah satu poinnya adalah Muktamar itu mengirimkan radiogram kepada Mufti Besar Amin Al-Husaini tentang perjuangan di Palestina. Ini dukungan yang sangat jelas, dan radiogram ini saya temukan, bukan radiogram ini. Sebelumnya tahun 45 itu Ketua Dewan Syuro Partai Masyumi Haji Hasyim Asy'ari juga mengirimkan telegram dukungan kepada Palestina gitu. Sayang saya nggak capture di sini, saya lupa naruh. Tapi artinya hubungan dukung ini lewat telegram, lewat radiogram, atau segala macamnya itu sudah ada sejak dahulu. Gitu. Kemudian ada Kongres Partai Sarekat Islam Indonesia Januari 1948 penolakan terhadap pembelahan Palestina. Kita tahu di tahun 48 Palestina dibelah, dibagi-bagi seenaknya sama Liga Bangsa-Bangsa waktu itu. Gitu ya. Nah, gitu. Nah, Israel bukannya mencoba untuk PDKT ke Indonesia, mencari pengaruh ke Indonesia, mereka melakukan itu gitu. Misalnya pada Desember 1949, ketika Indonesia akhirnya menandatangani KMB, Konferensi Meja Bundar di Den Haag, itu kan artinya secara politik Belanda mau mengakui pemerintah Indonesia, ada gitu ya. Nah, Israel nih ngirim telegram ucapan selamat, yaitu dari presidennya Chaim Weizmann dan David Ben Gurion, yang sekarang jadi bandara di Tel Aviv kalau nggak salah ya. Itu Perdana Menterinya. Kepada Soekarno dan Hatta, mereka ucapin selamat. Kemudian, apa jawaban dari pemerintah Indonesia? Muhammad Hatta waktu itu cuma membalas terima kasih, titik. Udah gitu aja. Ini menurut saya salah satu gaya elegan dari Muhammad Hatta ketika dia nggak mau urusan sama Israel gitu ya. Dia bilang terima kasih atau syabat selamat, tapi titik udah gitu. Nggak ada bilang terima kasih, kita akan buka kedutaan segala macam, enggak. Malah Moshe Sharet, Menteri Luar Negeri Israel, ngomong tentang pengakuan kemerdekaan Indonesia setahun kemudian. Nggak nyampe setahun malah. Desember 49 Presiden ngirim telegram. 2 bulan kemudian Moshe Sharet, Menteri Luar Negerinya, bilang mereka mengakui kemerdekaan Indonesia. Bagi bangsa Indonesia saat itu yang baru merdeka, pengakuan kemerdekaan dari negara-negara lain itu sangat penting. Tapi mereka tahu soal Israel ini bukan hal yang remeh gitu ya. Diakui Israel ya dia bilang ya udah. Sampai Israel kemudian mengajukan pembukaan kedutaan oleh kepala Departemen Asianya, Yakov Simoni. Tapi dibalas oleh Muhammad Hatta pada saat itu adalah hal itu sebaiknya ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan. Gitu. Jadi Muhammad Hatta menolak dengan halus gitu. Kalau kita ibaratnya dijawab digantung gitu makin nggak enak gitu ya. Dibilang ditunda aja sampai waktu yang tertentu. Ini secara diplomatik ini bahasa-bahasa yang nggak enak jawabannya buat Israel gitu, dengan cara yang elegan menurut saya dari Muhammad Hatta gitu. Jadi ada upaya-upaya lain, misalnya berupaya untuk mengirimkan delegasi, ada beberapa orang Indonesia yang kemudian ke Israel, ada pengurus partai, tapi secara resmi dalam hubungan diplomatik Indonesia tidak pernah melakukan itu gitu. Bilangnya cuma makasih gitu doang.
Itu tuh menarik. Pada saat Indonesia lagi butuh-butuhnya dukungan internasional, dia cuma bilang makasih kepada Israel gitu. Titik. Itu tuh sebuah tamparan menurut saya buat Israel gitu ya. Gitu. Apalagi kemudian pengaruh anti pro Palestina ini udah sangat meluas di kalangan, bukan cuma kalangan tokoh-tokoh Islam, tapi juga tokoh-tokoh nasionalis sekuler gitu. Salah satu adalah kan lewat ideologi anti kolonial. Jadi kalau umat Islam membela Palestina itu terutama atas dasar solidaritas ukhuwah Islamiyah gitu ya, anti kezoliman. Nah, orang sekuler di Indonesia juga anti kolonial ideologinya. Artinya Israel itu dianggap sebagai satu bentuk kolonialisme. Nah, salah satunya adalah di Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955. Kita tahu sebelum ada Konferensi Asia Afrika, ada namanya Konferensi Kolombo. Salah satu negara yang meminta Indonesia untuk mengajak Israel di KAA adalah India. Tapi pemerintah Indonesia waktu itu menolak. Gitu. Israel nggak boleh hadir di KAA. Dan menariknya, yang justru dibenci sama Israel, Amin al-Husaini diangkat sebagai observer atau pengamat. Gitu. Memang ada kritikus yang bilang kenapa cuma diangkat pengamat? Kalau menurut saya karena entitasnya belum ada waktu itu, pemerintah Palestina siapa waktu itu? Amin al-Husaini adalah simbol paling besar yang bisa kita tangkap sebagai delegasi, sebagai pengamat pada saat itu. Nah, salah satu keputusannya dalam KA adalah dalam masalah lain, in view of the existing tension in the Middle East caused by situation in Palestine and danger of the tension to the world peace, the Asian African Conference declared its support to the right of Arab people of Palestine. Jadi KA ini mendukung dengan menyatakan dukungan terhadap orang-orang Palestina dan called implementation of the UN resolution dan meminta untuk diterapkannya resolusi PBB dan persoalan damai Palestina gitulah kira-kira seperti itu. Jadi udah ada resolusi dari KAA. Kemudian di tahun 65 atau sekitar 10 tahun kemudian diadakan namanya Konferensi Islam Asia Afrika. Ini kurang terkenal, tapi ini penting sebetulnya. Karena diadakan di Indonesia. Cuma mungkin karena situasi pada saat itu sudah menjelang September 65, udah terlalu ini ya. Tapi ada satu resolusi yang penting. Pertama, peran dari Kiai Haji Idham Khalid dari NU. Dia itu sebagai semacam steering committee atau apalah gitu ya. Dia bilang dalam pidato pembukaannya, kolonialisme adalah komplotan internasional dan dibutuhkan perlawanan internasional pula. Gitu. Makanya Konferensi Islam Asia Afrika ini kemudian memberikan satu resolusi endorse the full restoration of the rights of the Arab people of Palestine to their homeland and right to self-determination. Jadi mendukung orang-orang Arab Palestina untuk balik ke kampung halaman mereka, ke negeri mereka, dan hak untuk menentukan nasib sendiri. And declare their full support of the Arab people of Palestine, dan mendukung dukungan penuh bagi orang Arab di Palestina in their struggle for liberation and from colonialism and racism. Jadi apa yang dilakukan Israel di Palestina dalam KIAA itu dianggap sebagai kolonialisme dan racism. Gitu. Ini dua kata kunci yang sangat penting buat aksi solidaritas terhadap Palestina gitu ya. Israel sudah disebut sebagai bagian dari kolonialisme dan racism. Gitu. Ini saya ada bukunya, kebetulan buku dokumennya saya punya. Gitu. Jadi menarik, bahkan sampai merembet pada hal-hal seperti olahraga. Ini contoh di Asian Games tahun 62, ada delegasi dari Israel dan Taiwan itu ditolak untuk ikut. Kenapa Taiwan juga ikut? Karena Indonesia menganut One China policy. Tapi Israel jelas ditolak, padahal panitia Asian Games itu udah mengundang, udah memberikan undangan resmi, tapi pemerintah Indonesia nggak mau ngasih visa. Waktu itu Menteri Luar Negerinya Subandrio, dia bilang soal politik juga bagian dari olahraga katanya gitu. Jadi Indonesia harus mempertimbangkan soal politik gitu. Indonesia nggak mengakui Israel, makanya ditolak. Nah, wapres dari Asian Games ini, Gede Sondi, ini orang India, dia protes. Dia nggak bisa gitu dong, ini udah diundang katanya. Nggak mau, Indonesia nggak mau ngasih visa. Akhirnya pemerintah Indonesia dihukum, ya kan, oleh federasi Asian Games ini gitu. Saya lupa namanya federasinya apa ya. Nah, kemudian karena dihukum ini, Soekarno kemudian bilang, ya udah kita bikin aja namanya Ganevo, Games of the New Emerging Force. Jadi nggak perlu lagi ikut-ikut Asian Games dengan mereka. Kalau mereka mau hukum kita silahkan. Ini salah satu cikal bakal lahirnya Ganevo. Gitu. Ini menarik sekali gimana sampai soal olahraga aja Indonesia begitu firm ya, begitu tegas untuk menolak eksistensi Israel gitu, mengakui Israel
gitu. Kalau kita udah menolak delegasi, nggak mau ngasih visa, kita nggak mau ngakui negaranya gitu kan. Nah itu menarik bagaimana sikap founding fathers Indonesia dari zaman dulu, dari sebelum merdeka, masa kemerdekaan, kita berhutang pada orang Palestina, terutama Syekh Mufti Amin Al-Husaini gitu ya, dan orang-orang tokoh-tokoh Islam di Timur Tengah lainnya, sampai akhirnya membentuk sikap resmi Indonesia soal Palestina gitu. Jadi sikap resmi Indonesia soal Palestina, nolak Palestina ini bukan sekonyong-konyong tiba-tiba ada gitu ngikutin arus, bukan. Ini sudah lama rootsnya ada gitu, bisa ditelusuri akarnya gitu. Kalau bisa kita simpulkan, pertama ada solidaritas karena ukhuwah Islamiyah. Kemudian sikap-sikap ormas Islam ini, tokoh-tokoh Islam dirintis ini seperti Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim dan sebagainya, tokoh-tokoh NU juga, tokoh Muhammadiyah juga, akhirnya mempengaruhi kebijakan negara gitu. Mau itu karena ukhuwah Islamiyah atau karena ideologi anti kolonial, pokoknya kita menolak Israel dan mendukung Palestina. Intinya kan begitu. Buat orang Islam ya karena ukhuwah Islamiyah paling utama. Buat orang sekuler karena anti kolonial gitu. Dan ini kita hanya meneruskan perjuangan founding fathers Indonesia soal Palestina. Kita bukannya ujuk-ujuk baru-baru atau karena gerakan transnasional atau segala macam, ya enggak. Lama gitu. Dan perlawanan terhadap Zionisme itu harus diangkat bukan cuma sekedar pembelaan terhadap kemanusiaan. Menurut saya itu keliru gitu ya, atau tidak tepat sepenuhnya. Kenapa? Karena kita baca lagi Haji Agus Salim tadi, ini soal racism, ini soal kolonialisme. Jadi ada soal kolonialisme dan rasialisme di sini. Zionisme itu ideologi yang rasialis sekaligus kolonialis. Kalau kita baca bukunya Noam Chomsky dan Ilan Pape ya, on Palestine, itu bagus sekali. Mereka bilang kalau mau nembak soal Israel, nembak soal ideologi settler kolonialismenya. Selama soal kolonialisme tidak disentuh dalam pembicaraan soal Israel, kita akan berbicara berputar-putar aja karena ideologi Zionis itu adalah ideologi yang rasialis dan rasis dan kolonialis gitu. Jadi mungkin ada mindset yang perlu kita ubah soal Palestina, bukan cuma soal ini, soal kemanusiaan, bukan cuma soal itu. Para tokoh Indonesia sudah membuktikan bahwa ini soal kolonialisme dan rasialisme. Jadi kalau kita menolak rasialisme dan kolonialisme, itu berarti kita menolak Israel. Gitu. Mungkin itu saja dari saya yang bisa saya bagikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Kalau ada yang mau diskusikan, silahkan. Kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa tadi apa yang sudah disampaikan oleh Mas Begi ya. Kita seperti diajak kembali ke apa ya, naik mesin waktu gitu ya. Kita kembali ke sekitar era sebelum kemerdekaan, bagaimana ternyata di dalam proses interaksi kesejarahan yang melibatkan tokoh kita, baik termasuk para founding fathers ya, Bapak Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, dan lain-lain itu ya, berperan cukup aktif di dalam konteks internasional mengenai Palestina. Dan mungkin sedikit saya tambahkan juga, kalau kita kembali ke era kontemporer juga, sebetulnya juga peran-peran yang diambil oleh masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia, khususnya umat Islam, termasuk juga Muhammadiyah, itu juga tidak surut sebenarnya. Kalau kita tarik sedikit saja, misalnya sebagai contoh, ini saya coba untuk melihat melalui internet ya, bahwa dukungan untuk Palestina yang antara lain disampaikan secara langsung oleh ketua kita, yaitu Bapak Haidar Nasir. Misalnya beliau sempat menyatakan di tahun 2021 bahwa konflik Palestina itu ya selain memang tragedi kemanusiaan ya, tadi disampaikan adalah problem rasisme, kolonialisme yang ada di era modern dan sampai sekarang masih berlangsung. Juga sebenarnya dia merupakan permasalahan agama. Permasalahan agama apa? Karena memang di dalam Palestina itu sendiri ada Baitul Maqdis, salah satu tempat yang disucikan ya, selain Mekah dan Madinah. Dan Muhammadiyah juga pada tahun 2021 juga mengumpulkan dana puluhan miliar juga untuk Palestina. Dan agak ke sini dekat di tahun 2022,
pimpinan pusat Muhammadiyah juga menerima kunjungan Dubes Palestina, Dr. Zuhair As-Su'un, yang intinya ialah merekatkan kembali, mengapresiasi apa yang dilakukan Muhammadiyah kepada Palestina. Antara lain bahwa Muhammadiyah dan juga melalui Lazismu misalnya telah memberikan dana untuk beasiswa pelajar-pelajar Palestina ke universitas-universitas yang ada di Indonesia, di universitas seperti UMY, UMM, UAD, dan seterusnya. Dan ini tentu satu contoh kecil bagaimana komitmen kita di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Ya, ini kalau kita coba untuk mengambil benang merah apa yang terjadi di masa lalu, komitmen kita yang begitu kuat yang ditunjukkan oleh para founding fathers, dan juga apa yang kita lakukan saat ini di era kontemporer. Termasuk pengajian kita pada malam hari ini pun bagian dari upaya kita untuk merefresh kembali apa yang menjadi komitmen tersebut. Baik Bapak Ibu, mungkin saya buka forum tanya jawab. Kami persilakan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari apa yang sudah disampaikan tadi. Silakan. Ini ada resen dari Koh Nugon sendiri ini. Gimana kau? Silakan kau. Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik nih. Saya soal Palestina terus terang dari zaman saya SMA ya sampai kuliah di BINUS, walaupun kampusnya nggak berbau pergerakan sampai ke kantoran, ikutin terus isu Palestina. Cuma yang menarik nih statement terakhir Mas Begi nih, kayaknya bener kalau kita bicara Palestina berkutat di kemanusiaan, kadang-kadang ada sisi yang istilahnya debatable atau relativism gitu ya, muter-muter bener. Ini saya berusaha tadi dibilang kuncinya kolonialisme dan rasisme. Nah, yang ini menariknya adalah gimana kita menyadarkan orang, terutama generasi milenial, soal kolonialisasi dan rasialisme. Karena ini saya lihat ada fenomena global mungkin ya, bahwa generasi-generasi negara tertentu itu historis nggak tahu soal tindakan kolonisasi dan rasisme. Contohnya begini, contohnya gini. Saya ambil analogi kasus Jepang. Jepang itu satu negara yang sukses buat bikin generasi mudanya nggak tahu kalau mereka dulu penguasa negara Jepang itu dulunya adalah pelaku tindak kejahatan perang dan rasisme. Nggak tahu. Biasa generasi itu sadar kalau mereka udah merantau. Ini contoh nih. Dan di Indonesia itu banyak. Misalnya saya ngomong to the point aja, saya keturunan Tionghoa. Itu isu Palestina yang ngomongnya kemanusiaan, tapi nggak ada yang narik sampai ke penjajahan rasis. Ya, apalagi mohon maaf, misalnya kalau agamanya Kristiani, itu nggak melihat itu isu rasisme. Saya bisa ngomong gini karena kalau saya mau alas. Kita diskusi soal kemanusiaan bisa masuk, tapi pas kita nyentil penjajahan dan rasisme itu nggak masuk. Karena apa? Karena emang ada keterusan pendidikan, kalau saya bilang generasi-generasi sekarang itu nggak ada penanaman soal penjajahan dan rasisme. Bahkan peringatan 17 Agustusan kita pun lebih banyak seremonial, lomba-lomba makan kerupuk gitu loh. Ya, betul. Itu juga kejadian di beberapa negara lain saya lihat. Jadi ini pertanyaan yang menarik atau mungkin follow up menarik adalah gimana membagikan awareness bahwa orang sadar tuh kolonialisasi dan rasisme itu bahaya, dan nanti ujungnya bisa ditarik ke isu yang lebih spesifik yaitu Palestina. Itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya respon dulu atau menunggu satu lagi? Oke, mungkin sekalian satu lagi ya dari Pak Haril Faiz. Silakan. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak waktunya. Saya Faiz, dulu pernah ikut IMM di Jogja dan aktif juga sih, sempat aktif ketika pulang kampung di Padang. Nah, terkait isu Palestina dan Israel ini sebenarnya kan isu yang sudah sangat, dari pengalaman saya Pak ya, sudah sering banyak sekali dibahas di kampus, dan kayak kita itu udah dicekoki bahwa Israel itu rasisme, Israel itu penjajah dan sebagainya. Nah, dari situ kan
saya akhirnya punya rasa benci lah sama Israel. Nah, ketika saya terjun ke dunia kerja, nah saya tuh harus berhadapan dengan kenyataan bahwa kita itu tidak bisa lepas dari Israel. Banyak pekerjaan-pekerjaan itu yang kita butuh butuh tanda kutip support lah dari Israel, baik berupa material, meskipun nanti kan bakal dibelokin dulu ke Italia atau kemana dan sebagainya baru ke Indonesia, ataupun bahkan saya dapat informasi kabar burung ya, bahkan pendanaan juga dari Israel. Nah, itu membuat diri saya itu sangat sedih sekali, Pak, mendengar berita itu. Kayak shock itu, kayak aduh, pengen misu gitu. Bahkan udah misu sih sebenarnya, kayak aduh gitu. Nah, ini kenyataan yang sangat menyedihkan ya, Pak, yang saya lihat. Nah, pertama pertanyaan saya, bagaimana pendapat Bapak tentang kondisi ini? Terus yang kedua, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai istilahnya, kita kan PRIM Sudirman rata-rata pekerja di Jakarta, yang setahu saya itu kita kan pekerja di Sudirman yang notabene itu strategis Kantor bagi pengambilan keputusan ataupun pekerjaan kita di Sudirman ini berdampak lah kepada Indonesia. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan untuk mendukung Palestina dengan kondisi yang seperti ini? Barangkali seperti itu saja, Pak. Terima kasih banyak waktunya. Oke. Baik, Terima kasih. Silakan langsung ditanggapi aja. Ya, terima kasih buat yang udah bertanya. Saya coba untuk Ko Nugroho dulu ya. Jadi emang nyampenya isu Palestina itu, saya pikir-pikir gini sih, kenapa sih orang Islam itu di Indonesia kayak juga Salim, mereka punya ketertarikan atau kepedulian besar terhadap Palestina gitu. Terlepas soal ukhuwah ya, ukhuwah Islamnya udah pasti. Yang saya ingat, oh iya, kita ini kan sama-sama dijajah gitu ya. Mereka bisa merasakan apa yang orang Palestina rasakan ketika itu, yang mungkin baru-baru awalnya cikal bakal hendak dijajah. Sedang kita udah kenyang dijajah Belanda gitu ya. Itu yang mungkin menjadi hal penting, tapi sering kita lupakan soal Palestina tadi, seperti Ko Nugroho bilang. Isu Palestina, alhamdulillah udah banyak lah, non-Muslim pun banyak yang peduli soal Palestina. Tapi tadi sebisa mungkin bagaimana kita mendorong isu ini ya kembali ke kolonialisme dan rasialisme gitu. Karena tanpa ada karena kalau hanya kemanusiaan semata gitu, itu pasti akan balik lagi nanti muter-muter lah gitu ya. Nanti ada di Indonesia juga ada yang susah segala macam lah. Terus orang Islamnya juga menderita karena diserang misalnya sama faksi Islam di sana gitu segala macam lah. Tapi kalau kita bicara soal kolonialisme ini sudah jelas gitu. Dan apalagi di kelompok kiri itu seperti Noam Chomsky misalnya kan, itu kan dia bilang ini soal settler kolonialisme pemukim. Jadi memang harus digeret ke sana isunya, nggak pelan-pelan lah ya maksudnya. Dan lewat para ini founding fathers Indonesia yang memang anti kolonial gitu, jangan lupa itu. Dan KA itu kan spiritnya anti kolonial paling utama. Memang ya solidaritas Asia dan Afrika gitu, tapi ideologi utama di balik itu kan anti kolonial gitu. Jadi itu jangan dilupakan. Apalagi tadi resolusinya itu bisa kita angkat lagi gitu. Nah itu tugas teman-teman terkait dengan respon dari satu lagi tadi Pak Khairul Faiz gitu ya. Saya memahami betapa sulitnya kita saat ini, umat Islam lah ya, nggak usah di Indonesia gitu ya, di mana produk-produk banyak hasil dari bukan orang Yahudi. Kalau Yahudi belum tentu mendukung Zionis, karena ada kayak orang Yahudi Naturai Carta, mereka anti Zionisme, malah mereka tuh Yahudi ortodoks gitu ya, yang anti Zionisme gitu. Tapi justru kalau Zionis itu bisa macam-macam, bukan orang Yahudi pun ada yang Zionis, seperti kelompok-kelompok sayap kanan di Amerika itu kan banyak yang bukan orang Yahudi tapi mereka Zionis gitu, pendukung Zionis, kelompoknya Bush dan segala macamnya gitu. Produk Zionis gitu ya. Tapi saya ingat juga gitu, misalnya gini, boykot gitu kan. Oh boykot kok pakai Facebook kan punya orang Yahudi katanya gitu kan. Gitu. Itu sering kan kita digituin gitu, dibalas dengan respon seperti itu. Lah kalau kita balik lagi, para tokoh-tokoh Indonesia, ini nggak usah ngomong Israel lah, ngomong anti kolonialisme. Memangnya para tokoh-tokoh Indonesia itu pakai bahan apa gitu? Mereka pakai koran-koran dari Belanda, pakai nulis bahasa Belanda. Untuk apa? Untuk menolak Belanda. Gitu. Kalau mereka aja bisa pakai radio, pakai koran,
yang produk penjajah, bahkan pakai sekolahnya penjajah gitu ya. Karena kebanyakan dari mereka ada produk-produk sekolah Belanda misalnya. Mereka aja bisa untuk pakai produk penjajahnya untuk menolak penjajahan gitu. Itu bukan suatu ironi, itu suatu perjuangan, malah memanfaatkan apa yang ada kalau saya pikir. Sekarang orang bersuara di sosmed meskipun itu buatan orang Zionis gitu, ya biarin aja. Justru kita pakai produk mereka buat nyerang mereka kan gitu, seperti itu. Untuk dalam hal ini nyerang adalah campaign tentang Palestina gitu. Karena itu yang dilakukan oleh founding fathers kita gitu. Memangnya Haji Agus Salim itu sekolah dari mana? Dan dia nulis di koran-koran Belanda juga. Dia fasih berbahasa Belanda, dia produk dari Belanda gitu ya. Muhammad Hatta sekolah di Belanda bahkan di Rotterdam. Tapi dia Perhimpunan Indonesia juga sama, nolak anti kolonial gitu kan. Melakukan aksi anti kolonial. Soekarno pun begitu. Gitu. Jadi itu bukan suatu ironi gitu, tapi itu suatu memanfaatkan situasi gitu. Bahwa ada hal-hal yang kita tidak sanggup, misalnya, wah laptopnya masih pakai merek anu yang Zionis, ya mau gimana kalau memang cuma itu adanya gitu kan. Gitu. Aksi-aksi boykot itu kan di luar negeri justru banyak, di kampus-kampus luar negeri gitu ya, yang mereka punya kesadaran tentang anti kolonialisme, anti rasialisme gitu. Sama aja gitu. Aksi boykot itu bahkan turut mempengaruhi gitu. Tapi apa yang kita bisa boykot, selama yang belum ya sudah, kita berkaca dari para founding fathers aja. Kalau menurut saya seperti itu sih. Nah, silakan mungkin ada yang mau menanggapi. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi atau tanggapan? Boleh saya? Oh ya, Ada Pak Ipung. Monggo Pak Ipung. Silakan, Pak. Ya. Baik, terima kasih. Saya kira tadi materinya bagus sekali ya. Tapi yang saya khawatirkan sebenarnya adalah bahwa memori anak-anak kita itu nyaris tidak ada tentang Palestina. Satu itu, ya. Yang kedua, ada gerakan-gerakan yang memang sengaja ingin memisahkan kita dari Palestina, dari masalah-masalah Palestina. Dan selalu dikatakan bahwa Palestina, apa yang ada terjadi di Palestina itu problem atau problem mereka, problem antara orang-orang yang ada di Palestina dengan Israel. Ya, tentu bukan Yahudi. Kalau Yahudi saya kira kita sepakatlah ada yang Zionis dan ada yang tidak. Ya. Nah ini, dan kalau masih ingat ada perdebatan dulu, saya lupa beberapa bulan yang lalu di TV One kalau nggak salah, atau di salah satu televisi nasional, kan ada perempuan itu yang teriak-teriak sampai sama Babe Haikal kan dilawan itu ya. Dia mengatakan bahwa Ya, betul. itu bukan masalah kita, sehingga dan mengatakan bahwa orang-orang Yahudi Israel itu memang punya hak ada di tanah itu gitu ya. Nah, jadi memang seperti tadi saya sampaikan, sejak zaman Nebukadnezar itu kan memang silih berganti yang menduduki Palestina, bukan? Ya. Jadi bahkan mereka kan merasa punya jejak itu di Temple of Solomon, di tembok ratapan itu kan kata mereka itu dulu kuil Sulaiman kan dari situ. Nah, jadi saya kira oke lah, kita bantu ini, bantu itu, Lazismu bantu macam-macam punya gerakan Palestina. Kalau di masjid saya itu setiap Ramadan itu pasti ada ya, imam-imam dari Palestina itu datang. Saya kira di masjid lain juga ada tuh. Nah, tapi kalau kita hanya bisanya begitu ya sudah, tidak akan membawa apa-apa gitu. Karena secara perlahan memori bangsa ini sedang digerus oleh gerakan-gerakan tertentu untuk melupakan Palestina. Walaupun sampai sekarang pemerintah kita masih pro Palestina, tapi kita jangan lupa teman-teman kita di sebelah pun, sebelah itu maksudnya yang kemarin baru saja memperingati 100 tahunnya itu juga mendekat ke sana. Begitulah. Pemerintah kita di sebagian juga masih ada yang mendekat ke sana. Aspek bisnisnya pun kita banyak dengan mereka. Jadi yang harus kita suarakan sekarang adalah selain bantuan-bantuan tadi itu adalah menghidupkan isu Palestina terus-menerus sampai kepada anak cucu. Jangan pernah berhenti isu ini. Saya kira gitu. Terima kasih. Baik, ya memang betul sekali ya, luar biasa yang disampaikan dari Pak Ipung tadi.
satu concern utama bagaimana memori kolektif umat Islam itu jangan sampai hilang dengan seiring dengan perubahan zaman ya. Seharusnya tetap akan ada. Silakan tanggapannya, Mas Begi. Oke, terima kasih Pak. Saya setuju sekali gitu ya bahwa ada soal memori yang sedang dihapus secara ini, dan seperti saya bilang tadi, kelompok-kelompok pro-Zionis itu sudah ada dari zaman dulu. Kalau dulu orang Belanda, sekarang memang produknya adalah turunan-turunannya gitu, bukan keturunan secara biologis ya, maksudnya keturunan secara ideologisnya gitu ya. Saya lihat tuh ya dia bekas, yang perempuan tadi bekas jurnalis dari salah satu stasiun Yang televisi. Koni Kemudian saya Rahapundini itu follow bukan ya? Bukan. Bukan, itu pengamat militernya yang saya sebut awal. Dia juga minta untuk mengakui kemerdekaan Indonesia, mengakui Israel gitu. Tapi ini si jurnalis ini bikin komunitas, saya lupa namanya apa, terutama di Facebook banyak, dia campaign kemana-mana gitu. Tapi kalau kita lihat argumen-argumen dia sebetulnya kan ahistoris gitu ya, baik ahistoris secara sejarah dari Arab maupun sejarah Indonesia. Apalagi kalau ada yang komen gini, Palestina itu kan orang Yahudi udah lama di sana, udah ada seperti Bapak bilang ada kuil Solomon segala macam. Ya kalau gitu besok-besok orang Portugis datang ke Indonesia mau ngakuin Indonesia boleh dong gitu. Apa kita mau kayak gitu? Gitu. Itu sering diangkat sama si orang pro-Zionis itu gitu. Itu artinya dengan argumen-argumen kolonialisme kita bisa, dan sekali lagi mereka itu sebetulnya kalau saya lihat baik pengamat tadi yang soal mengakui Israel maupun si mbak-mbak ini yang pro dengan Israel segala macam, mereka tuh nggak pernah mau nyentuh soal sejarah Indonesia gitu, nggak mau atau nggak tahu gitu loh. Mereka ngatain orang ahistoris. Sekarang kita tinggal angkat faktanya saja bahwa Indonesia ini begini dari zaman sebelum merdeka. Yang mengakui kemerdekaan Indonesia ini bukan Belanda, bukan orang Israel, bukan orang Yahudi, tapi orang Arab, orang mufti Palestina gitu. Nah ini ketika mereka dihadapkan dengan, kalau mereka dihadapkan dengan dalil, dengan ukhuwah Islamiyah mental gitu kan, nggak masuk di mereka. Tapi ketika dihadapkan dengan kenyataan sejarah Indonesia, sikap para founding fathers, saya rasa mereka tidak akan berkutik gitu ya, karena mereka juga selama ini belum pernah dibenturkan dengan hal-hal sejarah Indonesia segala macamnya gitu. Terima kasih Pak, itu bagus sekali masukannya. Artinya justru pada saat peringatan Isra Mi'raj ini momentum yang penting gitu. Kita punya loh akarnya peringatan Isra Mi'raj itu Pekan Rajabiyah kek atau Hari Palestina kek, itu dilakukan oleh para founding fathers. Kenapa kita nggak juga memanfaatkan setiap peringatan Isra Mi'raj dengan aksi solidaritas terhadap Palestina gitu ya, campaign-campaign seperti itu. Baik. Itu, ya, terima kasih. Silakan tanggapannya selanjutnya Pak Agus. Ya, terima kasih Mas Begi, terima kasih Mas Wid. Sama. Ini bagus sekali ya. Tadi saya lihat kita menggali sejarah yang saya baru tahu begitu. Jadi momen peristiwa antara tahun 20-an sampai tahun 45 sampai juga jadi itu Israel mulai 1917 ya. Dari 1917 Zionis maksud saya. Zionisme itu 1917 mulai masuk. Betul ya? Itu 1917 Sykes-Picot sih Pak, perjanjian Sykes-Picot yang awal tuh ya sebelum Balfour kan mereka. Oh, Sykes-Picot. Ya, Balfour saya kira Balfour 17 itu. Oh, Balfour. Bukan. Ya, mungkin. Saya agak lupa. Balfour 17. Balfour sesudah Perang Dunia, Balfour itu. Berarti Sykes-Picot ya, yang membelah-belah negara Arab itu. Ya itu negara Arab. Tapi kalau dengan Palestina, menyerahkan Palestina kepada Israel, itu Balfour sesudah Perang Dunia. Ya. Oh ya betul. Oke. Ya, itu tahun setelah tahun 45 betul ya. Ya, oke. Artinya sekitar tahun-tahun itu buat kita itu kita sejarah yang terhapus gitu. Sejarah terhapus. Artinya kita tidak tahu tadi peran Khan Muzakir ya. Khan Muzakir yang sudah mencoba membangun juga, kemudian Pak Gus Salim, juga ada sebetulnya peran Pak R. Baswedan juga sekitar itu kan. Nah, itu satu. Jadi senang sekali saya tadi baca itu bahwa peristiwa itu sudah ada dan dibangkitkan, perlu supaya kita tidak lupa sejarah gitu, tentang pengakuan dan hubungan yang sudah dibentuk. Nah, yang satu lagi adalah bagus diingatkan juga bahwa
beda antara Yahudi dengan Zionisme. Zionisme itu satu gerakan yang melahirkan negara Israel itu, gitu. Negara Israel itu yang kita sering jumbuh, ya, para ustadz juga sering jumbuh ketika menjelaskan campur aduk antara Yahudi dan Israel. Karena di Quran disebut Bani Israel, gitu. Bani Israel. Padahal itu nothing to do dengan itu, gitu. Mereka nothing to do antara Bani Israel dengan Israel, gitu. Ya. Karena Israel itu adalah buatan Zionisme. Dan yang menarik juga, kalau yang saya baca-baca, ini satu gerakan yang apa ya, kalau di Barat sendiri sebetulnya dibilang sebagian kayak Luciferian gitu. Zionisme ini iblistik gitu ya. Jadi gerakan yang sebetulnya bertentangan dengan Yahudi sendiri, Jewisme gitu. Tetapi dia gerakan yang dimulai dari dari Jerman dan disponsori oleh satu dinasti keluarga yang sangat terkenal dan sekarang pun sampai saat ini masih menguasai dunia, dinasti itu. Yaitu dinastinya Rothschild itu. Ya. Rothschild. Jadi Rothschild itu dia yang mendiktekan tentang Balfour itu. Dan jadi yang berperan Inggris itu ditelikung tangannya oleh Perdana Menteri Balfour itu ditelikung sehingga draftnya itu ya, untuk menyerahkan sebagian tanah Israel dan ketika sebagian tanah Palestina dan ketika tanah Palestina pun sudah diserahkan, orang Yahudi sendiri dari seluruh dunia sebetulnya enggan untuk balik ke Palestina itu, kalau ceritanya. Tapi karena ada apa ya, fait accompli, satu program besar untuk menarik orang Yahudi itu kembali ke Yahudi yang Zionis untuk menduduki tanah itu. Gitu. Nah, sasaran utamanya ya kembali ke menyerang ke jantung peradaban Islam, gitu ya, jantung peradaban Islam. Jadi itu yang saya bilang, kalau penulis Barat sendiri juga menganggap gerakan Zionisme itu iblistik gitu, ya. Nah, repotnya keluarga Rothschild ini, saya baca riwayat hidupnya, ada bukunya yang besar-besar 2 itu, ya, dan juga buku-buku yang unofficial tentang Rothschild ini. Dia itu menguasai banyak sekali. Jadi boleh dibilang orang selalu bilang ini teori konspirasi, tapi kenyataannya kalau dilihat dari buku riwayat hidup for officialnya, itu memang dia menguasai segalanya gitu. Termasuk yang ini BSA itu, Bank of ini ada teman-teman bank ini Bank of International Settlement itu ya, Bank of International Settlement, kemudian IMF namanya, ya. Dan dia menguasai Federal Reserve. Federal Reserve itu dikuasai oleh 10 bank swasta dan 10 bank swasta itu berujung ke situ juga, ke keluarga Rothschild. The Seven Sister Oil Companies itu pun juga berujung ke keluarga Rothschild juga, gitu. Nah, dan itulah mereka tidak bertuhan kepada seperti orang Yahudi, mereka itu boleh dibilang ateistik gitu, ya, tidak ada kepentingan itu. Nah, itulah makanya mereka menggunakan tanah Palestina itu untuk pijakan, ya, stepping stone. Saya itu stepping stone untuk loncat masuk ke itu. Wallahu alam, apakah ini saya itu selalu bertanya, apakah iblis itu sekarang bentuknya apa gitu? Bentuknya apa? Apakah dalam bentuk, karena kan iblis itu tidak akan mati kan? Dan baik, nah itu bentuknya seperti apa? Jadi kembali lagi, cerita itu terlalu complicated dan seperti fable gitu, saking complicatednya itu, dan oleh sebagian orang bilang konspirasi teori, tapi realitasnya adalah dia sangat berkuasa dan
tidak beragama, boleh dibilang ya, tidak beragama gitu. Dia bukan Yahudi gitu. Ya tidak, tapi satu aliran pemikiran yang aneh gitu. Ya. Dan itu akan betul-betul menjadi musuh kebaikan. Ya seperti iblis itu. Iblis itu kan musuh kebaikan gitu. Ya. Bahwa peran dari keluarga Rothschild yang sampai detik ini itu berkuasa. Bahkan di Jakarta pun itu di gedung di gedung BEJ ya, di Bursa Efek Indonesia itu di lantai berapa itu 15 atau apa itu ada kantornya Rothschild, masih ada di situ gitu ya. Kantor Rothschild itu dia memang seperti tidak muncul, tetapi dia menguasai melalui proksi-proksinya yang luar biasa di mana-mana gitu. Makasih Mas. Ya Pak, menarik ya. Kalau saya akan mengaitkan dengan konteks sejarahnya, kalau kita lihat lagi tadi beberapa organisasi seperti Karen Hayshot itu yang masih bisa dicari googling Karen Hayshot itu dari memang ada website sampai sekarang. Mereka kan fundraising gitu ya, artinya mereka punya potensi keuangan gitu. Dan menariknya adalah kalau kita bisa jejaring orang-orang penting gitu, kita bicara fakta sejarah aja misalnya, aksi-aksi dari kelompok pro-Zionis seperti Netherlands Indie Zionist Bond tadi itu kan dilaksanakan di loji-loji Freemason ya. Ini kita ngomong teori Wahyudi atau konstipasi yang sering diejek-ejek orang. Faktanya memang Freemason ada, bahwa ada mitos-mitos sekitarnya juga ada gitu. Tapi fakta jelasnya Freemason memang ada dan mereka di anggotanya itu ada orang-orang penting gitu, orang-orang penting Gubernur Jenderal Hindia Belanda dan segala macam yang mereka menyediakan wadah untuk si Netherlands Indie Zionist Bond ini. Artinya memang gerakan Zionisme ini melibatkan jejaring orang-orang penting gitu, termasuk di Hindia Belanda. Itu kan fakta yang nggak bisa dibantah gitu, bahwa sejauh apa mereka terlibat itu perlu pendalaman lagi. Jadi kalau kita kaitkan dari masa lalu aja begitu, apalagi masa sekarang dengan kekuatan misalnya dana segala macam bisnis gitu. Saya rasa lobby-lobby di Amerika seperti AIPAC kan, American Israeli Public Affairs Committee itu kan memang benar ada, dan itu memang benar mempengaruhi Kongres Amerika gitu. Jadi itu tuh bukan teori konstipasi atau wahyudi gitu ya, tapi memang benar ada gitu. Cuma memang kita perlu konspirasi. Ya, kan diejek jadi konstipasi Pak, penyakit perut. Oh, gitu. Gitu. Orang harus ngejeknya teori konstipasi itu karena ngejek kita sebetulnya. Oh, dasar dikit-dikit Freemason katanya. Memang ada orang yang dikit-dikit Freemason. Cuma menurut saya mereka juga perlu baca bukunya misalnya Dr. T.H. Stevens. Jaringan tarekat Mason bebas di Hindia Belanda dari tahun sekian sampai sekian. Itu tebal sekali, bagus. Jadi ada dan ada jejaring di situ, jejaring orang penting, bisnis. Nah, ini gimana kita melakukan riset-riset yang ilmiah tentang itu gitu. Soalnya kayak Raffles itu kan orang Freemason juga. Yang nulis di jurnal tuh orang-orang luar dan itu datanya ilmiah gitu. Bagaimana dia meniti karir lewat kenapa sih salah satu orang-orang itu bergabung dengan Freemason misalnya? Karena itu memberikan jaminan karir yang bagus gitu. Itu si Raffles ya. Ketika dia bergabung di situ dia menjadi karir yang bagus di Hindia Belanda. Gitu. Ini jejaring yang sudah lama sekali, sudah ratusan tahun dan itu bukan teori konspirasi, itu memang ada. Nanti ada jurnalnya gitu. Itu banyaklah seperti itu. Nah, tugas kita saya rasa ya perlu untuk merincikan, mengelaborasi jejaring-jejaring ini dan bagaimana kaitan dengan saat ini. Kalau dari historis saya cuma bisa bicara ya tadi sih. Nanti kapan-kapan bisa undang teman saya Rizky Lesus yang meneliti soal kelompok pro-Zionis di Hindia Belanda yang kita presentasikan juga di seminar sejarah kemarin. Mungkin itu tanggapan saya. Silahkan kalau ada lagi. Baik, terima kasih. Ada tanggapan lagi ini dari Pak Noval Adib. Silakan. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf terlambat gabungnya, jadi mungkin ketinggalan berapa. Ya, kalau saya sendiri coba mungkin sharing aja ya, pengalaman ya yang mungkin ada relevansinya ya, sedikit banyak lah begitu ya. Pengalaman pernah bergaul dengan
orang-orang Palestina ya ketika sekolah di Malaysia dulu begitu, itu kan banyak tuh dari negara-negara Arab itu ya. Nah itu ya salah satunya dari negara Palestina begitu. Ya. Ini saya maksudkan untuk apa? Menyambung apa yang dikatakan oleh Pak Purnomo tadi ya, bahwa kita dalam menanggapi atau menyikapi isu Palestina itu ya, kalau tadi bahasanya Pak Pur itu ya semampu kita lah begitu ya, atau proporsional lah, itu mungkin lebih pas dikatakan proporsional begitu ya. Karena kalau dipikir-pikir sebetulnya ada yang lebih menderita dari Palestina untuk umat Islam saat ini itu. Dan itu lebih dekat dengan kita sebetulnya ya dibanding Palestina ya. Yaitu adalah umat Islam Rohingya ya di Burma itu. Itu jauh lebih menderita itu. Kalau kalau kita mau bandingkan secara objektif lah ya. Kalau rakyat Palestina masih ada peradaban di situ sampai sekarang ya. Masih ada pendidikan, masih ada universitas, masih bisa kirim mahasiswa untuk belajar ke luar negeri, ya kan? Nah, di kampus saya, di UB itu juga tiap tahun, ya, hampir tiap tahun lah ya, itu menerima itu mahasiswa S2, S3 yang dari Palestina. Itu. Jadi begitu, ya. Beda dengan Rohingya yang sebetulnya sudah nggak ada peradaban sama sekali di sana, ditindas terus gitu ya kan. Tapi tidak ada pembelaan begitu ya. Artinya yang semaksimal ketika kita membela Palestina begitu ya. Baik dari kita sebagai umat Islam maupun untuk level institusi negara begitu. Ya jadi begitu. Kalau pengalaman saya di Malaysia itu dulu ya ada banyak ya banyak juga ya dari Palestina itu. Dan juga dari dua daerah yang memang dibelah ya oleh Israel ya. Jadi begitu ya dari Gaza dan juga dari West Bank ya, tepi baratnya. Nah, West Bank itu kan dikenal sebagai daerahnya yang menurut sama Israel tuh pimpinan siapa sih nama presidennya itu? Mahmud Abbas ya kan? Mahmud Abbas ya. Kalau Gaza itu kan di bawah kekuasaan Ismail Haniyeh begitu. Nah itu dari dua daerah itu ada semua itu perwakilan yang sekolah di Malaysia dulu begitu. Nah saya banyak bergaul dengan mereka, ya kan. Dan ketika saya bandingkan ya emang kasusnya cuma 1-2 orang saja, tidak bisa digeneralisir ya. Tapi paling nggak bisa sebagai ya sekedar cerita aja lah begitu ya. Kalau yang dari Gaza itu memang lebih agresif gitu ya kan, lebih proaktif gitu ya kan. Nah, namun juga uniknya itu misalnya ketika sudah ada azan maghrib begitu ya, tapi dia juga masih asik main basket begitu, nggak ada bergegas ke masjid lah begitu ya. Nah sebaliknya dari West Bank ya, yang katanya penurut sama Israel itu malah rajin ke masjid itu. Ya tapi ini juga tidak bisa digeneralisir, artinya kan masing-masing tuh adalah yang begitu-begitu itu ya. Saya paling personal issues gitu kali ya. Personal issues ya kan. Iya. Tapi yang dari Gaza tuh misalnya cerita ya bahwa kakaknya itu fighter ya, dia bilangnya fighter itu ya di Gaza, artinya pejuang ya, pejuang Hamas begitu ya. Dan ada cerita sedih yang dari Gaza ini, yaitu ketika ayahnya sakit gitu ya kan, sakit parah gitu ya. Nah, dia kemudian
mencoba ulang ya, dengan tabungan yang dia punyai, ya, mencoba ulang, ya, mau masuk lewat pintu Rafah ya, di Mesir begitu ya. Sudah sampai Mesir ya, itu nggak dibukakan pintunya itu oleh ya, pemerintah Mesir ya. Dulu presidennya siapa waktu itu ya? Mungkin yang mengkudeta anu itu ya, Mursi itu ya. Sampai dia bertahan 2 minggu di situ ya, nggak dibuka-buka ya. Dia mau sekedar apa ingin masuk Palestina, Gaza lewat pintu Rafah gitu ya. Akhirnya ya dia kembali ke Malaysia ya, hilang uang dia ya. Dia bilang ya habis sekitar 30 juta rupiah gitu ya, untuk bolak-balik sama 2 minggu di Mesir itu ya kan. Sampai akhirnya dia mendengar ayahnya itu meninggal ya. Jadi ya ayahnya meninggal tuh ya dia dalam kondisi nggak bisa menemani ya kan. Ya, padahal dia sudah datang, sudah dekat sekali dengan Palestina, tapi nggak dibukakan pintunya oleh Mesir yang balik ke Malaysia begitu ya kan. Ini yang cerita dari Gaza itu ya. Ya itulah yang apa yang terjadi ya. Yang ingin saya sampaikan bahwa kalau sebagian negara terjajah ya memang iya ya, kayak Indonesia dulu lah ya. Terjajah tapi masih bisa kirim pelajar ke luar negeri, ke Belanda ya kan, bahkan di sana bentuk apa organisasi PPI ya kan, yang namanya masih abadi sampai sekarang ya kan, PPI ya, Persatuan Pelajar Indonesia ya kan. Kenapa kok tidak berubah menjadi Persatuan Mahasiswa Indonesia ya, tetap Persatuan Pelajar Indonesia ya, padahal kalau di sini namanya mahasiswa bukan pelajar. Yaitu tinggalan nama sejak zaman Bung Hatta sebetulnya. Ya, Persatuan Pelajar Indonesia begitu ya. Ya, artinya seperti kita masih ada peradaban gitu ya. Artinya meskipun kita dijajah juga masih ada apa? Ada lenong, ada keroncong begitu. Ada toko macam-macam lah ya kan. Beda dengan Rohingya yang memang sudah sangat ditindas sampai hampir nggak bisa bernapas gitu ya. Orangnya mungkin 99% buta huruf itu. Dan juga isu Palestina kan sering dijadikan komoditas politik gitu ya. Oleh presiden yang nyapres itu ya, kalau nggak angkat isu Palestina biasanya ya kurang afdol ya, tapi begitu jadi ya sudah begitu ya. Nah itu yang kita harus hati-hati juga begitu. Dan sekarang itu yang rajin ngangkat isu Palestina itu orang Syiah. Kalau saya ikut grup WhatsApp itu yang paling banyak posting sekarang malah Syiah itu isu Palestina. Yang diangkat tuh foto-foto apa misalnya Yasser Arafat dengan Khomeini, terus kunjungan Hamas ke Syiah gitu, ke negara Iran ya kan, ya sambil mendiskreditkan negara-negara Arab yang Sunni, seolah-olah yang Sunni itu nggak mantu apa-apa begitu ya kan. Padahal kita tahu mungkin top 5 ya yang ngasih sumbangan ke Palestina kan Saudi gitu. Dari dulu begitu, dan dulu Yasser Arafat keliling dunia itu pakai pesawatnya siapa? Kan pesawatnya kerajaan Saudi sebetulnya itu ya, keliling dunia kemana-mana itu. Nah, ya jadi ya ini sekedar unek-unek lah, sekedar ya menambahkan saja ya supaya kita lebih proporsional begitu ya dalam menanggapi isu Palestina ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Mas Noval insight-nya. Mungkin ya untuk menyingkat waktu mungkin sekaligus yang penanggap terakhir ya Mas Johan ya. Sebelum dijawab sekaligus keduanya, karena ini kan hanya tanggapan tadi ya. Ya,
Saya cuma nambahin, Mas Johan. nambahin info saja yang tadi disebut-sebut wartawan, terus waktu debat itu dia belain Israel itu, dia memang Yahudi, Pak. Itu Monica Rickers ya, Monica Reker ya. Oh iya, itu dia namanya. Ya. Monica Reker itu memang Reckers. Yahudi dan dia memang mungkin sempat jadi Kristen tapi dia balik ke agama semula, agama nenek moyangnya, Monica Rickers. Nah, saya termasuk Zionis ya? apa? Zionis kan? Zionis bukan? Kemungkinan ya. Pendukung Zion paling enggak. Kalau itu ya, kalau dari pembicaraan yang dia sampaikan seperti itu ya. Pada dasarnya yang kalau orang-orang Yahudi di Indonesia sepertinya sih saya melihat mereka memang Zionis rata-rata ya. Meskipun nggak terlalu, ketika di Indonesia nggak terlalu terang-terangan untuk menyampaikan bahwasanya mereka itu Zionis. Malah kalau komunitasnya Kohdon Ditan itu yang Menahem Ali itu akrab dengan rabi yang reba yang mengasuh mereka, Tovia Singer itu. Tapi itu aja sih, saya nambahin itu aja. Monica Rickers memang agamanya juga Yahudi. Jadi wajar kalau dia membelain Israel. Ya, Ini itu aja. Ya, baik. Terima kasih Mas Johan. Terima kasih Pak. Silakan. Ya mungkin tanggapan saya menarik ya perspektifnya Pak Noval. Betul, memang ada banyak angle juga yang bisa dilihat dari soal Palestina, termasuk misalnya komoditi politik gitu ya, orang kita nggak bisa menafikan itu. Tapi menurut saya agar kita terhindar dari namanya pembajakan isu Palestina itu, kita harus balikin lagi bahwa tidak bisa hanya sekedar diangkat gitu Palestina, tapi dia harus mengangkat dari perspektif apa nih si politisi ini, apakah dari soal kolonialisme, soal rasialisme. Di situ kuncinya saya pikir gitu. Jadi bukan sekadar bukan sekadar kemanusiaan, karena ini kemanusiaan gitu. Itu. Terus yang kedua soal Rohingya, betul Pak, ini juga sangat tragis ya orang Rohingya, dan tidak seperti data sejarah soal Palestina Indonesia, kita dengan Rohingya ini agak sulit saya mencarinya gitu. Orang-orang Arakan itu memang sejak abad ke-15 sudah berdagang di Batavia gitu. Ini singkat aja. Tapi lepas dari itu saya sama sekali belum menemukan data apapun. Memang belum ada riset serius ya. Cuma biasa kita sambil baca kan ketemu nih. Ini baru itu aja, orang-orang Arakan itu memang sudah lama berhubungan dengan masyarakat kita di Batavia karena berdagang segala macam. Tapi lepas dari itu belum ada data lagi gitu. Terus soal Syiah juga dengan hubungannya itu ada buku bagus dari Trita Parsi, nanti dicek aja gimana relasi Iran Amerika dengan Israel. Tapi itu singkat aja karena di luar topik gitu. Untuk Pak Johan, terima kasih informasinya, benar sih baru ingat namanya tadi, karena saya follow juga di Facebook. Ya kita perlu tahu sih perspektif dia seperti apa, argumen-argumen dia seperti apa, sehingga kita juga bisa membantahnya gitu kan. Yang saya pernah ingat juga yaitu argumen si jurnalis itu, dia bilang ya orang Israel kan, orang Yahudi kan punya tanah di sana, mereka menguasai berabad-abad yang lalu. Ya iya, makanya kita jawabnya dengan cara seperti Indonesia dijajah Portugis gitu. Kalau orang Portugis pernah ke sini, pernah menguasai Pulau Banda, terus kita mau gitu mereka datang lagi ngakuin tiba-tiba, kan nggak seperti itu gitu. Kira-kira itu penting, saya rasa juga mengetahui apa isi pikiran orang-orang yang pro dengan Zionisme. Mungkin itu aja, dan balik lagi sejarah adalah salah satu cara untuk mengangkat isu Palestina dengan cara yang strategis gitu, yang efektif. Tapi juga ya kita sebagai umat Islam balik lagi gitu. Ini ada soal kiblat Al-Aqsa dan segala macamnya, yang mau ada sejarahnya mau nggak ada sejarahnya itu adalah kewajiban kita gitu. Mungkin itu saja dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf juga. Mohon juga dukungannya buat, karena ini riset ini masih berjalan, saya sama teman saya pengen bikin ini jadi buku sebetulnya, sehingga lebih mudah diakses buat masyarakat kita tentang sejarah Indonesia Palestina gitu. Mohon doanya aja. Mungkin itu saja, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit note juga ya atas apa yang disampaikan dan juga tanggapan dari Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian tadi, yang juga tentu sangat menarik bahwa memang dikaitkan dengan hal-hal yang saat ini terjadi. Katakanlah tadi disampaikan terkait Rohingya misalnya,
kita semua masalah Palestina, masalah Rohingya, masalah minoritas Muslim di India itu kan contemporary issues yang menjadi PR. Hanya memang terkait Palestina ini tadi yang disampaikan pada awal pemaparan materi bahwa ini bagian dari historical issue dan juga aspek-aspek yang tidak bisa dilepaskan dengan apa yang menjadi bagian dari keimanan kita ya, yaitu tempat suci ketiga setelah Mekah dan Madinah, Baitul Maqdis. Dan tentunya dan sebagai historical issue dan aspek akidah adanya Baitul Maqdis ini tentu itu bukan hal yang menjadi istilahnya kalau kita open book itu belum closing sepenuhnya kalau ibarat pembukuan ya di ini PR yang belum selesai sebenarnya. Solusi yang seperti apa yang akan kita capai bersama sebagai bagian dari solidaritas umat Islam dan umat yang mencintai kemerdekaan di seluruh dunia ini sebenarnya PR-nya itu. Dan tadi mungkin saya kaitkan juga satu aspek bahwa kita harus senantiasa meningkatkan kesadaran dan awareness kita bahwa memang ini ada satu bangsa PR yang belum selesai, Palestina, yang harus selalu kita ingatkan dan tetap menjadi memori kolektif dari anak-anak kita, generasi sudah kita, bahwa ini harus diselesaikan dengan cara yang tentu sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai yang kita yakini sebagai umat Islam. Mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan selaku moderator. Mungkin closing statement dari Pak Agus atau Pak Ipung mungkin sekaligus ditutup dengan doa ya. Pak Ipung, monggo. Pak Ipung, Pak Ipung monggo Pak. Masih off ya. Sorry. Baiklah. Saya kira memang kalau kita bicara Palestina itu ada dua ya yang bisa menjadi cara pandang, cara pandang kesejarahan ya dan cara pandang agama ya. Dan sebenarnya kalau kita mau jujur, Islam itu tidak punya sejarah di Palestina dalam arti tradisi kita itu tidak di sana sebenarnya kan. Ketika Rasulullah itu diberangkatkan Isra ke sana, itu kan hanya dalam rangka kalau menurut saya nih menyambung jejak sejarah dengan agama sebelumnya. Tapi kan kita di Palestina itu tidak ada situs-situs yang terkait langsung dengan agama Islam semasa Rasulullah. Coba kita lihat. Kan nggak ada. Tapi memang kemudian dihubungkan dengan Isra dan dihubungkan juga dengan ketika Rasulullah itu masih diperintahkan berkiblat ke arah Palestina. Ya. Dan sudah itu dibelokkan kembali ke Mekah ya. Kalau Yahudi dan Kristiani, mereka punya sejarah panjang di sana. Nah, dari segi agama ya, mereka punya sejarah panjang dan sampai sekarang kan Yahudi merasa bahwa Palestina itu adalah tanah yang dijanjikan. Jadi mereka punya aspek kesejarahan dan punya aspek agama. Namun kita tidak boleh lupa bahwa kita tetap sebagai bangsa yang menghargai kemerdekaan itu harus tetap membantu memperjuangkan Palestina mencapai kemerdekaannya kembali. Dan tadi diingatkan oleh Cak Noval ini ya, yang dekat-dekat juga kita urusin lah, kita ingatkan juga. Saya kira itu yang mungkin bisa menjadi PR kita. Dan satu lagi tentu yang saya masih tetap ingatkan, jangan sampai memori ini hilang dari anak bangsa. Memori tentang Palestina, memori tentang kesejarahan. Takutnya nanti kita sudah lupa semua, ya sudah. Gitu. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan sebagai penutup. Dan kemudian saya diminta tutup doa. Saya kira doa yang paling baik ya tentu kafaratul majlis ya. Mari kita baca bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas doa penutupnya. Sekaligus mungkin dari saya selaku pembawa acara, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya juga mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekali lagi semoga
ingatan tentang Palestina tidak terhapus dari memori kolektif kita, dan juga mereka selekasnya akan mendapatkan hak-haknya sebagai bangsa yang berdaulat pada akhirnya, apapun itu solusinya yang terbaik. Baik, dengan demikian berakhir sudah pengajian kita pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya Bapak Ibu sekalian, jamaah Ranting Istimewa Muhammadiyah Sudirman. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Maaf. Pak Begi. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mas Begi dulu SMA-nya di Depok ya? Kenapa, Pak? SMA-nya di Depok, enggak? Oh, enggak, Pak. Di Jakarta, Pak. Ya, kalau gitu orang yang berbeda. Oke, terima kasih. Sama namanya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ini Mas Noval. Enggak semua. Yuk, pamit dulu yuk. Selamat istirahat. Nah, Assalamualaikum. Saya tutup ya. Sama siapa? Pak Agus Jamil sama Pak Nugon ya. Ya, Mas Noval. Yang lain. Ya, assalamualaikum. Salam.